Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar teman-teman semua? Selamat malam, selamat lagi kita bertemu dalam ibadah FIF Ministry untuk minggu ini. Saya yakin dan saya percaya bahwa sampai sejauh ini Tuhan tetap menyertai akan kehidupan kita. Tuhan tetap menjaga bahkan melindungi setiap aspek kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Malam hari ini kita akan menyembah Dia, kita mau menyenangkan akan hati Tuhan. Mari teman-teman persiapkan hatimu. Kita mau mengangkat setiap syukur kita, mengangkat setiap pujian kita, kita mau mengangkat setiap persembahan kita malam hari ini, karena Dialah yang layak untuk dipuja dan kita muliakan. Bapa, kami sangat mengucap syukur di hadapan Tuhan. Malam hari ini adalah malam yang luar biasa, bahwa Engkau terus ada dan terus hadir dalam kehidupan kami. Tuhan, malam hari ini kami mau menyembah Tuhan. Malam hari ini kami mau fokus di hadapan Tuhan. Kami mau mengundang akan hadirat Tuhan turun dalam setiap hati kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, karena kami mau berkat-Mu Tuhan. Kami mau Engkau hadir, kami mau lawatan Tuhan, kami mau jamahan Tuhan ada dalam kehidupan kami, khususnya untuk malam ini. Kami mau merasakan akan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur untuk setiap kejadian-kejadian luar biasa yang kami alami Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Mari teman-teman malam hari ini, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, siapkan mulutmu untuk menyembah Tuhan. Mari setiap hati angkat setiap pujian, angkat setiap syukurmu di hadapan Tuhan. Karena dalam satu minggu ini, Tuhan yang terus berada dalam kehidupan kita, terus menjaga, terus memberkati. Bahkan Dia menuntun kemanapun Engkau pergi dan Engkau berada. Naikkan setiap ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau terus setia dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan malam hari ini. Tiada Allah lain seperti Tuhan Yesus. Tiada Tuhan yang lain selain Dia. Hanya Dia yang layak untuk dipuji dan disembah malam hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu penuh penyembahan. Katakan, selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain.
tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari setiap teman-teman yang ada di rumah, naikkan setiap sembahmu di hadapan Tuhan, naikkan setiap syukurmu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sangat baik, karena Tuhan teramat baik dalam kehidupan kita semua. Perbuatan-perbuatan ajaib selalu Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Bukankah Dia terlalu baik dalam kehidupan kita? Haleluya, haleluya. Dia yang terus menjaga, Dia yang terus melindungi kehidupan kita, Dia yang terus menuntun akan setiap kehidupanmu, kehidupan keluargamu, kehidupan pelayananmu, kehidupan pergaulanmu, kehidupan pekerjaanmu, kehidupan pendidikanmu. Semuanya Tuhan yang mengatur semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Naikkan setiap sembahmu, naikkan setiap sembahmu di hadapan Tuhan. Manfaatkan setiap momen-momen berharga seperti ini dengan Tuhan. Haleluya. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku, oh, dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap, pandang kemuliaan-Mu,
kemuliaan-Mu selalu. Ku rindu, haleluya, dalam hati-Mu mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu selalu, selalu. Ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah jiwaku, oh Tuhan, dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Terima kasih Tuhan, pandang kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu selalu. Ku rindu, haleluya, lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, haleluya, haleluya. Satu hal yang kami tahu Tuhan, selama kami ada dalam naungan Tuhan, tenanglah jiwa kami, tenanglah hati kami, karena Engkau yang bersama dengan kami. Kami tidak mau melangkah kalau tidak Engkau yang menyertai kami Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, Haleluya. terima kasih Tuhan, Haleluya. terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami mau lebih dalam lagi dengan Engkau Tuhan. Izinkan kami menyembah-Mu Tuhan. Amin. Izinkan kami lebih dalam lagi dengan Engkau malam hari ini Tuhan. Oh Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh Yesus Tuhan, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Oh Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta
mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi dengan Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Ya Tuhan, Amin Tuhan. biarlah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan Ya Yesus. bisa naik di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, bahwa kami mau lebih dalam lagi dengan Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Mari teman-teman yang di rumah, sembah Tuhan malam hari ini. Izinkan Dia bekerja dalam kehidupanmu malam hari ini. Izinkan Dia bekerja di rumahmu malam hari ini. Haleluya Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus tidak pernah dibatasi oleh keadaan teman-teman. Tidak pernah dibatasi oleh ruang yang ada. Jika Dia bekerja, Dia akan bekerja dalam hatimu. Izinkan Dia bekerja malam hari ini. Berikan hatimu di hadapan-Nya. Berikan kehidupanmu di hadapan-Nya. Ambil posisi yang terbaik di rumahmu. Sembah Tuhan malam hari ini. Karena Tuhan Yesus, Dia satu-satunya Allah yang baik. Dia satu-satunya Tuhan yang baik. Dia satu-satunya Allah dalam kehidupanmu. Haleluya. Jangan pernah membatasi kuasa Roh Kudus teman-teman. Jangan pernah teman-teman. Haleluya. Oh Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Oh ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Sekali lagi Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik baik. Sekali lagi ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Yesus baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik baik. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Oh hallelujah. God is so good. Is so good to me. Dengan setengah suara katakan God is so good. God. Mari teman-teman, nyatakan Allah itu baik dalam kehidupanmu. God is so good. Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupanmu teman-teman. Dalam keadaan-keadaan saat ini teman-teman, Tuhan tetap baik dalam kehidupanmu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Apapun masalah pergumulanmu saat-saat ini, ingat, ada satu Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau. Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Dia sedang bersama engkau malam hari ini. Di rumahmu, di kamarmu, dimanapun engkau berada, Tuhan Yesus ada bersama engkau.
Mungkin engkau terbaring sakit saat-saat ini. Mungkin engkau mengalami ketakutan. Ingat, Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya, God is so good. God is so good. Tunjukkan wajahmu bahwa Tuhan baik. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah baik. Amin Tuhan. Ya Tuhan, haleluya. Ya Tuhan, ya Allah baik, Dia baik. Sekali lagi, ya Allah baik, ya Tuhan, ya Yesus baik. Tuhan, Kau baik dalam kehidupan kami. Kau teramat baik dalam kehidupan kami, Bapa. Ya Tuhan, amin Tuhan. Dia baik, Dia baik, Dia baik bagiku. Dia baik, Dia baik bagi. Mari berikan pujian bagi Tuhan malam hari ini. Ya Tuhan, Kau Allah yang baik Bapa. Untuk itu Tuhan, untuk mensyukuri setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, kami mau mempersembahkan sesuatu yang terbaik di hadapan-Mu malam hari ini. Lewat setiap persembahan kami, besar kecil Engkau memberkati sesuai janji firman-Mu. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya teman-teman. Tiba saatnya malam hari ini kita akan memberikan persembahan kita. Berikan persembahanmu yang paling terbaik di hadapan Tuhan. Mari pujian. Haleluya. Persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku.
mengucap syukur Tuhan. Malam hari ini ketika kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kami percaya, kami yakin Tuhan juga sudah memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan kami dari tempat-Mu yang maha tinggi, mengganti dengan berkat-berkat yang melimpah setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang memberkati setiap telinga kami, setiap pikiran kami, bahkan terlebih khusus hati kami Tuhan. Biarlah setiap firman itu dapat tertanam dalam hati kami dan boleh bertumbuh, bahkan berbuah guna hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Sehingga buah itu boleh kami bagikan kepada setiap keluarga kami, kepada setiap teman-teman kami, sehingga bukan hanya kami saja yang dapat merasakannya Tuhan, tapi setiap orang yang bertemu dengan kami dapat melihat karakter Kristus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, malam hari ini Engkau berbicara Tuhan. Kami siap untuk mendengar Tuhan. Lawat hati kami, tegur kami Tuhan. Isi hati kami dengan firman-Mu. Biarlah kehidupan kami senantiasa diiringi dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya? FVM Ministry. FVM Ministry, Christ in me. Saya percaya kabar kita semua pada kesempatan malam hari ini adalah luar biasa. Karena Tuhan Yesus kita yang luar biasa itu hidup di dalam kita. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, pada kesempatan malam hari ini settingan kita sekarang berbeda. Kita mencoba berkreasi dan Tuhan kita itu tidak terbatas dengan ruang dan waktu, sebagaimana kita juga beribadah tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Saya di tempat ini, Anda di rumah masing-masing, atau sementara berkendaraan, atau dimanapun Anda berada. Kita percaya apabila kita memberikan fokus kita, hati yang menyembah Tuhan, hati yang rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan, pasti Tuhan hadir di sana untuk memberkati kita. Nah, puji nama Tuhan, pada kesempatan malam hari ini, minggu yang lalu kita belajar tentang konsistensi. Saudara masih ingat tokoh yang kita pelajari waktu itu adalah Kaleb bin Yefune. Nah, saya percaya saudara pasti tahu ada dua orang yang Tuhan pakai pada zaman Musa, sehingga dua orang ini adalah dua orang pemuda yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Salah satunya Kaleb dan satunya lagi siapa? Joshua bin Nun. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin kita belajar tentang seorang Joshua, bagaimana dia Tuhan pakai, bagaimana dia dulunya dari seorang hamba Musa dan mendapatkan promosi menggantikan Musa dan menjadi pemimpin yang hebat, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, saya percaya di dalam diri kita semua pasti ada karakter menjadi seorang pemimpin. Amin. Atau ada yang mau anak buah saja. Saya percaya kita semua pasti memiliki jiwa pemimpin. Setidaknya, kalaupun mungkin kita tidak memimpin suatu perusahaan, kita mungkin tidak memimpin satu pelayanan, atau mungkin bukan kepala keluarga, setidaknya kita bisa memimpin diri kita sendiri. Nah, pada malam hari ini, tentunya sesuai dengan janji firman Tuhan, Tuhan berkata bahwa kita ini akan naik dan bukan turun. Kita ini menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, mari kita belajar bersama-sama bagaimana Joshua yang merupakan pemimpin yang luar biasa. Dia Tuhan pakai, bahkan semasa dia menjadi hamba pun, kita bisa lihat betapa Joshua ini luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan akhirnya dia diangkat oleh Tuhan dan dia yang membawa bangsa Israel masuk untuk menggenapi janji Tuhan, mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Nah, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, mari kita buka di dalam Joshua 1 ayat 1. Kita akan baca dari ayat 1, ayat 2,
5 dan 6. Jadi kita agak lompat-lompat karena ada intinya yang akan saya sampaikan di sana. Jadi judul perikop Yosua 1 ayat 1 itu adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat 1 katakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Jadi sekali lagi Yosua ini merupakan abdi Musa pada saat dia dipakai oleh Tuhan, pada saat dia mulai dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Statusnya waktu itu masih abdi Musa. Hambaku Musa telah mati, ayat 2. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 5. Seorang pun, ini janji Tuhan, tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti Tuhan, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Tuhan ingatkan untuk kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita tahu bersama ini perkataan ini, be strong and courageous dalam bahasa Inggris. Selalu Tuhan ingatkan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Nah, luar biasa, saudara-saudara. Dari seorang abdi, kita belajar bersama bahwa bagaimana Yosua ini dari seorang abdi sejak dia masa muda, dari pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan dia tetap setia selama di padang gurun, dan dia mendapatkan promosi yang luar biasa. Nah, bagaimana? Kenapa Yosua? Bukankah ada banyak kandidat yang lain? Ada Harun yang bersama-sama dengan Musa, ada Imam Eliezer anak Harun, ada Miriam Nabiah saudara perempuan Harun, ada juga Hur yang bersama-sama dengan Harun mereka menopang tangannya Musa pada saat Yosua berperang melawan bangsa Amalek. Ada Hur waktu itu. Ada juga yang dipenuhi oleh Roh Tuhan, diangkat oleh Musa pada waktu itu, Besalel dan Aholiab. Mereka memiliki skill, mereka memiliki pengetahuan yang luar biasa. Dan juga ada 70 orang tua-tua Israel yang diangkat oleh Musa. Roh dari Musa itu hinggap kepada mereka. Ada 70 orang. Dan juga ada hakim-hakim. Tetapi kenapa Yosua? Begitu banyak pilihan, tetapi kenapa Yosua yang dipilih? Nah, mari kita belajar, ada beberapa poin, ada 6 poin, saudara, yang saya dapat bagikan supaya gampang. 6B supaya gampang kita ingat. Nah, poin yang pertama, Yosua ini berhati hamba. Nah, kita tahu Yosua ini adalah hamba Musa, abdi Musa. Nah, dia ini berhati hamba sudah pasti. Bagaimana dia bisa membaktikan dirinya kepada seorang Musa, dan tentunya seorang pemimpin yang besar, pemimpin yang pasti akan ada banyak tuntutan-tuntutan supaya dia bisa catch up, dia bisa selevel dengan Musa. Karena kan kalau kita bekerja di kantor, kalau kita punya pemimpin, kita punya bos, itu orangnya memang luar biasa, orangnya hard worker, smart worker, orangnya tidak bisa melihat orang itu malas-malasan. Wah, pasti berat kalau misalnya kita ini hamba yang malas. Kita ini tidak berhati hamba pada saat disuruh little to me, but salary no up gitu. Kita punya alasan begitu. Saudara mengerti kira-kira little to me, but salary no up. Itu sudah istilah yang sering kita dengar ya. Sedikit-sedikit saya, tapi gaji nggak naik-naik gitu istilahnya. Nah, ini adalah hati hamba yang Yosua miliki. Bayangkan saudara-saudara, selama 40 tahun itu sebagai hamba. Sebagai istilah kasarnya budak. Nah, budak itu kehilangan hak hampir 100% karena semuanya harus menyenangkan hati tuannya. Harus mengikuti apa yang tuannya mau. Itu tidak gampang, saudara. Tidak gampang. Nah, kita lihat di dalam
Joshua 24 ayat 12 sampai 18, kita bisa baca di sana bagaimana Joshua dengan setia menemani Musa di Gunung Sinai. Selama 40 hari Musa naik ke Gunung Sinai. Pada saat itu dia menerima hukum Taurat, dia menerima 10 perintah Allah. Sebelum 40 hari itu ada 6 hari menunggu, dan hari ke-7 baru Tuhan menampakkan diri. Dan setelah itu Musa naik ke atas gunung dan hilang di dalam awan kemuliaan Tuhan itu. Nah, Joshua di mana? Selama 40 hari 40 malam dia dengan setia menanti. Dia tidak balik ke perkemahan orang Israel. Tetapi saya tidak tahu, dia sudah pasti dia tidak naik bersama-sama dengan Musa masuk ke dalam awan kemuliaan itu, tetapi dia memang menemani Musa pergi ke gunung itu. Nah, bayangkan selama 40 hari 40 malam apa yang dilakukan, dia tetap setia. Kalau mungkin saya pikir, oke lah, nanti saya akan balik dulu perkemahan, saya mau tidur di sini sendiri, nanti bisa dimakan binatang buas. Mau makan apa di sini? Tetapi Joshua dengan setia, dia menanti Musa di sana. Dia adalah seorang abdi yang setia. Dia berhati hamba. Kita tidak tahu apakah dia hanya berpuasa di sana 40 hari 40 malam, tidak makan tidak minum. Tetapi yang pasti dia menanti Musa di sana. Dia adalah orang yang setia, berhati hamba. Dan kita lihat bersama bagaimana akhirnya hidup Musa. Akhirnya hidup Joshua. Dia begitu setia kepada Musa. Akhirnya dia bisa dipercayakan hal-hal yang besar oleh Musa, bahkan oleh Tuhan. Akhir hidup Joshua itu happy ending. Karena dia memiliki hati hamba. Nah, kalau kita melihat hati hamba, saudara-saudara, pada saat kita melihat, oh hamba dia, kita selalu mungkin otomatis berpikir, wah ini orang ini baik. Ini orang ini pasti, wah dia karena dia hamba, pasti dia punya hati baik gitu. Dia mau menghambakan dirinya kepada tuannya. Tapi tidak selalu seperti itu, saudara. Tidak selalu seperti itu. Ada contoh di dalam Alkitab. Saudara tahu Gehasi? Dia ini adalah hamba Elisa. Kita tahu bersama bagaimana Elisa itu dia menerima roh 2 kali lipat, urapan 2 kali lipat daripada Elia. Dan Gehasi ini, bujang Elisa ini, saudara, dia ini adalah hamba yang mata duitan, hamba yang penipu. Pada saat Naaman disembuhkan dan Elisa tidak meminta apa-apa, dia kejar itu Naaman. Dia bilang, dia bahkan menipu bahwa ada 2 orang yang datang, oleh sebab itu kasihlah 1 talenta perak dan 2 potong baju untuk supaya tuanku Elisa bisa memberikan kepada 2 orang tamu ini. Dia berbohong. Dan apa akhirnya? Naaman memberikan bahkan 2 talenta dan 2 potong baju. Tetapi pada saat dia kembali ke rumah, Elisa tahu. Elisa bilang, bukankah rohku ikut denganmu? Karena dia memiliki urapan yang luar biasa, dia memiliki hikmat, dia memiliki seperti yang saya sharing lalu, dia bisa berkata-kata pengetahuan karena Tuhan memberikan kepada dia. Dia tahu bahwa ini sudah menerima sesuatu yang tidak Elisa sampaikan kepada Naaman, tapi ditipu oleh Gehasi. Gehasi menipu Naaman bahwa seolah-olah Elisa yang minta dan dikasih 2 talenta perak padanya. Sehingga akhirnya apa? Dia mendapatkan kutuk. Dia mendapatkan sakit kusta bahkan sampai keturunannya. Ini saudara. Jadi tidak otomatis ya. Kita punya mungkin ada di antara kita yang mungkin masih anak buah, yang masih hamba. Nggak tentu semua orang itu berhati hamba. Belum tentu. Predikat posisi atau jabatan mungkin sebagai hamba, tetapi belum tentu itu berhati hamba. Nah, Joshua, dia hamba, dia berhati hamba, setia. Jadi B yang pertama, berhati hamba. B yang kedua yaitu belajar banyak dari mentor dan juga dari pengalaman. Kita tahu bersama bagaimana dia belajar dari Musa. Dia belajar bagaimana Musa memimpin. Musa kan dia mengadili bangsa Israel, bangsa yang besar, 2 juta orang.
pada saat keluar dari tanah Mesir. 2 juta orang dengan bangsa yang tegar tengkuk dan selalu komplain dan selalu saja ada masalah. Ini berat, saudara-saudara. Tapi dia belajar dari Musa, bagaimana Musa memimpin, bagaimana Musa mengadili, bagaimana Musa menyampaikan Taurat, ketetapan-ketetapan dari Allah. Karena di Alkitab bilang pada saat Musa memutuskan itu berdasarkan ketetapan Allah, itu berdasarkan firman Tuhan, bukan dia punya feeling, saudara. Jadi dia belajar dari Musa. Bagaimana menghadapi 2 juta orang lebih bangsa Israel yang suka menggerutu dan komplain. Dia juga bagaimana dia belajar bagaimana mementingkan kehendak tuannya lebih daripada kepentingan pribadi. Dan selama 40 tahun dia belajar bersama-sama dengan Musa, bersama-sama dengan kejadian-kejadian yang terjadi akan bangsa Israel pada saat mereka taat kepada Tuhan. Apa yang terjadi pada saat mereka memberontak, apa yang terjadi, bagaimana dia mengintai negeri musuh, dan dia juga dipercayakan. Dia belajar dari Musa dan akhirnya Musa memberikan dia kepercayaan untuk memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel melawan bangsa Amalek dan dia mendapatkan kemenangan. Di dalam Keluaran 17 ayat 9, di sana firman Tuhan katakan, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat 14, Keluaran 17 ayat 14, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah. Jadi pada saat Yosua menang, Tuhan sudah melihat, oh ini Yosua ini orangnya berbeda. Dan Tuhan katakan kepada Musa, spesial. Tuhan katakan, kemudian di ayat Keluaran 17 ayat 14, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua, bahwa aku Tuhan akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Jadi Tuhan sudah melihat, wah ada yang spesial. Oleh sebab itu, bilang Pak Yosua, dia katakan kepada Musa bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek. Nah, bangsa Amalek ini adalah bangsa yang sangat dibenci oleh Tuhan karena mereka merongrong bangsa Israel pada saat bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Dan di dalam Keluaran 33 ayat 11, kita belajar bagaimana Yosua ini dia belajar dari Musa. Belajar dari pengalaman-pengalaman yang dia lihat dari Musa. Di dalam Keluaran 33 ayat 11, firman Tuhan katakan bahwa, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seseorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Saudara-saudara, kalau kita baca di ayat ini, kemah pertemuan ini dibuat oleh Musa itu di luar perkemahan bangsa Israel. Dan kemah pertemuan ini adalah tempat pertemuan Musa dengan Allah. Dia keluar di sana. Siapa yang mengikuti? Pada saat Musa keluar ke kemah pertemuan, bangsa Israel itu cuma keluar di tenda dan cuma berdiri. Dan mereka cuma bersujud. Mereka sampai melihat sejauh mata memandang dan habis itu mereka bersujud pada saat mereka melihat awan, tiang awan menutupi kemah itu. Dan mereka hanya bersujud di situ. Tetapi Yosua dia ikut. Bahkan ayat firman Tuhan di ayat 11 tadi, setelah Musa kembali ke perkemahan, abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Dia tetap di situ, dia mencintai hadirat Tuhan. Seperti lagu Diam di Hadiratmu. Dia senang sekali di situ. Dia tidak meninggalkan kemah Tuhan. Jadi dia belajar banyak bagaimana datang ke hadirat Tuhan seperti apa. Dia melihat Musa, mungkin dia dengar-dengar suara Tuhan di sana, saya tidak tahu. Tetapi dia ini adalah orang yang mau banyak belajar. Nah, kalau kita mau menjadi seorang yang luar biasa, apabila saudara mau menjadi pemimpin yang luar biasa, saudara harus banyak belajar. Saudara harus punya mentor. Cari orang yang lebih jago dari saudara. Jangan anggap Anda paling tahu semua. Di atas langit ada langit.
Jadi kita harus cari, wah ini orang ini dipakai Tuhan lebih lagi, saya mau belajar dari dia. Orang ini punya skill lebih jago, saudara mungkin main drum, saudara mungkin main gitar, lihat orang lebih jago, saudara belajar, jadikan dia mentor, bagaimana supaya saudara bisa lebih baik lagi, supaya suatu saat ada tiba waktunya, itu adalah waktu Anda. Tuhan akan pakai. Engkau akan jadi seorang pemimpin. Pemimpin bukan cuma seorang pemimpin, tetapi pemimpin yang luar biasa. Sebagaimana Tuhan memakai Joshua. Ada amin? Haleluya. Puji nama Tuhan. B yang ketiga. Baca dan beritakan firman Tuhan. Nah, Joshua ini dia suka akan firman Tuhan. Pada saat Tuhan memanggil Joshua di dalam Joshua 1 ayat 7 sampai 8, saya bacakan firman Tuhan katakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi dia suka, karena memang Tuhan sudah ingatkan, harus kita belajar firman Tuhan. Jangan lupa juga memperkatakan kitab Taurat ini. Pada saat kita sudah tahu kebenaran, kita sampaikan kabar baik ini kepada orang lain. Kita beritakan Injil. Kita sampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk orang lain bisa tahu tentang kebenaran, untuk orang lain juga bisa dikuatkan, diteguhkan imannya. Nah, saudara, contoh lain. Bagaimana Joshua, ini dia di dalam ayat firman Tuhan, di dalam Joshua juga, dia menuliskan dan membacakan hukum Musa dan segala perkataan hukum Taurat atau firman Tuhan sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum di Gunung Ebal, di atas batu-batu di hadapan seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukan, dan para hakimnya, beserta perempuan, anak-anak, dan pendatang yang ikut serta. Di dalam Joshua 8 ayat 34 sampai 35. Nah ini, saya bacakan ya. Kita banyak baca firman Tuhan, supaya kita jadi tahu apa sih isi di dalam Alkitab ini. Ya. Dan supaya saudara yakin bahwa ini bukan mengada-ada ya, ini memang ada di Alkitab. Amin. Haleluya. Joshua 8 ayat 34 sampai 35. Sesudah itu dibacakannyalah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Ayat 35, tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Joshua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Haleluya, puji nama Tuhan. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan. Segala perkataan hukum Taurat itu dibacakan semuanya, baik berkatnya maupun kutuknya. Jadi fair, saudara. Tidak cuma berkat-berkat saja yang kita beritakan atau yang kita pelajari, tetapi juga kutuknya. Tetapi juga hal-hal yang harus menjadi awasan bagi kita. Kita harus bertindak hati-hati, kita harus baca juga itu. Jangan cuma berkat-berkat, kemakmuran, promosi, tetapi kita tidak melihat rambu-rambu yang Tuhan tetapkan agar kita tetap berjalan lurus, agar kita tetap bertindak hati-hati, agar kita tidak menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Kita harus tahu juga berkat dan kutuk, kita harus pelajari. Kita mengajar kepada orang tentang kasih Tuhan, kita juga ajar kepada orang tentang hukuman Tuhan, keadilan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Jadi, itu adalah B yang ketiga. Baca dan beritakan firman Tuhan. Joshua dia senang akan firman Tuhan. Dia bacakan dan dia
Bahkan dia tulis di depan bangsa Israel, di hadapan para tua-tua, di hadapan perempuan, anak-anak, bahkan bangsa yang lain yang ada bersama-sama. Dia beritakan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dan Yosua juga di dalam Yosua 23, Yosua itu senantiasa mengingatkan bangsa Israel untuk menguatkan hati dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam hukum Musa. Mereka harus kuatkan hati untuk terus melakukan apa yang tertulis, untuk terus melakukan firman Tuhan. Dia juga ingatkan untuk harus selalu berpaut pada Tuhan, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Sebagaimana apa yang Tuhan sampaikan kepada dia sampaikan kepada orang lain juga. Dia sampaikan kepada orang Israel untuk juga bertekun mengasihi Tuhan Allah. Puji nama Tuhan. Dan yang keempat, B yang keempat, yaitu beriman sungguh pada Tuhan dan janjinya. Amin, saudara. Beriman, poin yang keempat. Nah, saudara sendiri mungkin sudah sering dengar ya, bagaimana pada saat mereka mengintai negeri musuh, dan pada saat mereka kembali dan mereka memberitakan kabar yang sejujur-jujurnya kepada bangsa Israel, kepada Musa, kepada Harun, dan segenap bangsa Israel. Mereka punya kabar itu, mereka punya berita itu berbeda. Karena apa? Karena mereka beriman sungguh-sungguh kepada Allah. Allah yang sudah memerintahkan mereka untuk keluar dari negeri Mesir ke tempat yang berlimpah susu dan madunya. Dan mereka akan Tuhan berkati di sana. Mereka percaya. Tetapi 10 orang pengintai ini mereka tidak percaya pada saat mereka melihat kota yang berkubu, kota yang besar, memang berlimpah ruah, tetapi penduduk di sana itu besar-besar, dan mereka memakan penduduknya. Ya memang ya, mungkin saya berpikir bahwa betul mungkin. Karena orang-orang raksasa, dan mereka melihat orang-orang kecil ya makanan itu. Jadi mereka makan penduduknya. Tetapi Joshua dan Kaleb berbeda, saudara. Mereka percaya. Dan mereka katakan tidak, bangsa itu kita akan telan habis. Tuhan yang kita sembah itu akan menyertai kita, tetapi Allah mereka itu sudah tidak ada, sudah meninggalkan mereka. Jadi mereka punya cara pandang, mereka beriman sungguh kepada Tuhan karena apa? 10 pengintai ini mereka melihat diri mereka dan mereka membandingkan dengan musuhnya, dengan raksasa-raksasa ini. Tetapi cara pandang Joshua dan Kaleb, mereka melihat Allah. Mereka melihat Tuhan yang memerintahkan mereka untuk keluar dari bangsa Mesir dibandingkan dengan raksasa-raksasa ini. Siapa lebih besar? Makanya mereka bilang, kita akan telan habis. Karena yang menyertai kita itu Tuhan. Jadi beda, saudara. Cara pandangnya berbeda. Karena mereka beriman akan apa yang Tuhan sudah sampaikan, baik lewat Musa. Karena ini memang yang Musa sampaikan kepada mereka. Dan Tuhan juga ingatkan pada saat Tuhan berbicara di depan bangsa Israel. Tuhan sampaikan ini dan dia percaya. Dia percaya akan kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan yang akan menelan habis mereka, membabat habis semua musuh-musuhnya. Bahkan diingatkan, hanya jangan berbuat dosa kepada Tuhan. Jangan memberontak kepada Tuhan. Percaya saja kepada Tuhan. Karena Tuhan itu menyertai kita, sebagaimana Tuhan sudah menyertai mereka keluar dari tanah Mesir dengan tulah-tulahnya, membelah Laut Merah. Pasti mereka akan masuk. Jadi beda, dia beriman sungguh-sungguh. Jadi kalau saudara mau menjadi pemimpin yang luar biasa, milikilah iman yang luar biasa juga. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Poin yang kelima, saudara. Berdoa. Joshua adalah seorang yang rajin berdoa. A man of prayer. Mari kita menjadi di saat-saat seperti ini, terutama pada saat-saat pandemi seperti ini, kita luangkan waktu lebih banyak lagi untuk kita berdoa. Berdoa adalah nafas hidup. Kita tidak berdoa seolah-olah kita tidak bernafas, saudara. Berdoa ini adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa kenal Tuhan kita apabila kita tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Kita tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan. Joshua adalah orang yang berdoa. Oleh sebab itu pada saat
di dalam Yosua 7, saudara, di situ diceritakan tentang bagaimana bangsa Israel kalah oleh bangsa Ai. Mereka mengirimkan 3.000 pasukan. Mereka lihat pada saat mereka memata-matai bangsa Ai setelah mereka mengalahkan bangsa Yeriko, kota Yeriko, mereka akan memasuki tanah Ai, kerajaan Ai. Dan mereka lihat pada saat Joshua mengirim mata-mata ke sana, mereka lihat, wah, ternyata tidak terlalu banyak penduduknya. 2-3 ribu orang Jo kirim. Dan Joshua bilang, 3 ribu orang kirim. Tetapi apa saudara yang terjadi? Mereka kalah. 36 orang bahkan mati di dalam Joshua 7. Dan akhirnya Joshua berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, kenapa bisa terjadi Tuhan? Ini kan ya memalukan. Apabila bangsa-bangsa lain melihat bangsa Israel sudah gampang dikalahkan, ya pasti bangsa-bangsa itu, orang Kanaan itu ya akan menyerang bangsa Israel. Tetapi Tuhan nyatakan, saudara, pada saat dia berdoa, Tuhan nyatakan ada dosa di bangsa Israel. Bukankah Tuhan sudah menyatakan bahwa pada saat mereka merebut kota Yeriko, itu ada barang-barang yang khusus yang harus dimusnahkan, yang ada juga yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ada seorang namanya Akan, saudara. Akan, keturunan bangsa Yehuda, saudara. Akan bin Karmi, bin Sabdi, bin Serah dari suku Yehuda. Bin Yehuda, saudara. Dia mencuri. Pada saat mereka mengalahkan bangsa Yeriko, kota Yeriko, dia lihat, dia tergoda, saudara. Hatinya tergoda, padahal sudah disampaikan jangan sekali-kali mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan dan barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Tetapi apa, saudara? Dia ambil jubah yang indah, dia bilang itu buatan Sinear, itu mahal, 200 sikal perak dan sebatang emas 50 sikal beratnya. Dia sembunyikan di dalam tanah, di dalam kemahnya. Nah, saudara, kalau mau dihitung, khusus emasnya saja dengan harga 1 gram emas itu 850.000, sekarang 860, 870-an. 1 sikal itu sekitar 11,4 gram. 50 sikal kali 11,4 gram kali 850.000 itu hampir 500 juta. Dia korupsi, saudara. Belum lagi untuk yang perak. Belum juga jubah. Jadi itu banyak, saudara. 500 juta kalau kita gunakan untuk pembangunan gereja itu lumayan, saudara. Gereja kita lagi membangun. 500 juta. Tapi dia ambil itu untuk dia. Padahal itu harusnya dikhususkan untuk Tuhan. Dia ambil dan akhirnya bangsa Israel kalah. 36 orang harus mati gara-gara dosa Akan ini. Dan Tuhan nyatakan itu kepada Joshua. Karena dia adalah a man of prayer. Dia berdoa dan Tuhan tunjukkan. Dan akhirnya Akan ini dihukum bersama keluarganya. Setelah itu bangsa Israel mengalami kemenangan, saudara. Dan yang lain lagi, saudara. Bukti bahwa Joshua ini seorang yang berdoa. Dan doanya ini adalah doa yang luar biasa. Di dalam Joshua 10, saudara. Pada saat bangsa Israel sudah memasuki tanah Gibeon, saudara. Nah, orang-orang Gibeon ini kan mereka takut. Mereka melihat, waduh, ini orang Israel luar biasa. Mereka mengalahkan bangsa-bangsa luar biasa. Mereka keluar dari tanah Mesir itu juga dengan cita-cita yang dahsyat. Jadi mereka sudah totofore. Sudah ketakutan, saudara. Dan mereka mengadakan perdamaian. Tetapi hal ini tidak disenangi oleh 5 raja. Orang-orang Amori. Mereka adalah Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. 5 raja bersatu menggempur Gibeon karena Joshua sudah ada di sana. Dan mereka hidup dengan orang bangsa Gibeon karena mereka, orang Gibeon ini sudah mengadakan ikatan persahabatan dengan Joshua dan orang Israel. Dan pada saat mereka berperang, saudara, luar biasa. Bahkan batu-batu dari langit turun, saudara, menghancurkan bangsa-bangsa ini, kelima raja ini, tentara-tentaranya. Dan di dalam Joshua 10 ayat 12, saudara, yang luar biasanya,
Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan, berbicara, kita berdoa. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Apa yang terjadi, saudara? Ayat 13, "Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh." Luar biasa, saudara. Dengan doa Yosua, matahari dan bulan berhenti, tidak bergerak. Pernahkah saudara membaca kepada orang lain yang melakukan ini? Luar biasa, saudara. Matahari dan bulan. Kita sendiri tahu betapa matahari ini, betapa besarnya itu seperti apa. Kalau di Google, itu matahari itu besarnya sekitar 1,3 juta kilometer. Sementara bumi itu cuma 12 ribuan kilometer. Jadi itu berapa kali lipatnya bumi. Dan juga bulan. Matahari dan bulan tidak bergerak, itu dayanya seperti apa untuk menahan. Nah, kalau saudara baca tentang iman yang memindahkan gunung, saudara, bagaimana dengan iman Yosua? Berapa banyak gunung ini yang dipindahkan, saudara? Di bumi ini kan, coba kita, mungkin saudara bisa Google, di bumi ini ada berapa gunung? Ini matahari dan bulan tidak bergerak. Ini daya untuk menahan ini kan besar sekali, saudara. Karena matahari itu begitu besar. Tapi tidak bergerak, Tuhan tahan. Dengan permintaan, dengan doa dari Yosua. Makanya di ayat 14, saudara, firman Tuhan di dalam Yosua 10 ayat 14. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengar permohonan. Sekali lagi, permohonan ini adalah sebuah doa dari seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel adalah Tuhan. Nama Tuhan, saudara. Luar biasa doanya. Matahari dan bulan tidak bergerak, saudara. Sehari penuh. Bukan cuma beberapa detik, bukan cuma beberapa menit, bukan cuma beberapa jam. Sehari penuh itu tidak bergerak. Itu daya yang luar biasa untuk menahan itu. Dibandingkan dengan iman yang cuma untuk memindahkan sebuah gunung. Jadi Tuhan Yesus katakan kan di dalam Matius 17 kalau nggak salah itu, iman sebesar biji soa bisa memindahkan gunung gitu. Nah, mungkin dia punya iman sebesar biji semangka, saudara. Besar sekali lah imannya itu. Tapi kekuatannya itu melakukan itu sangat besar, saudara. Karena sekali lagi Tuhan yang melakukan itu, bukan Yosuanya, saudara. Tetapi bagaimana ada suatu pernyataan begini ya. It is true that God can move mountain, but it's your prayer that move God's heart. Yang artinya, saudara, haleluya, betul, saudara, bahwa Tuhan itu dapat memindahkan gunung. Tuhan dapat menahan matahari. Tuhan dapat menahan bulan, tidak bergerak. Tetapi apa yang bisa menggoyahkan hati Tuhan? It's your prayer. Yang menggerakkan hati Tuhan, doamu. Oleh sebab itu, mari di saat-saat seperti ini kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta kekuatan. Kita minta Tuhan mengubah apa yang sedang terjadi, baik dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga, di dalam pelayanan, di dalam apapun. Tuhan sanggup mengubah, saudara. Amin. Haleluya. Poin yang ke-6, saudara, yang terakhir. Berkomitmen. 6, B ke-6. B terakhir. Berkomitmen. Saudara mau menjadi pemimpin yang luar biasa? Saudara harus berkomitmen, saudara. Kita tahu ayat yang terkenal di dalam Yosua 24 ayat 15. B, tetapi kita baca dari pertama. Tetapi, jadi pada saat Yosua ini dia sudah
memasuki tanah perjanjian, dia sudah memimpin bangsa Israel, dan dia sudah mengalahkan bangsa-bangsa tanah Kanaan, dan dia sudah mendapatkan milik pusakanya, dan dia sudah merasa bahwa harinya sudah tidak lama lagi, dia sudah cukup suntuk umurnya, kekuatannya juga sudah mulai berkurang, dan dia ingatkan, saudara, dia tetap berkomitmen. Khotbah yang minggu lalu, dia tetap konsisten, sebagaimana Kaleb konsisten, saudara, dia tetap konsisten, dia tetap setia kepada Tuhan, dan dia katakan, sekali lagi di depan bangsa Israel, dia katakan di dalam Yosua 24 ayat 15b, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sebagaimana pada masa mudanya dia beribadah kepada Tuhan, dia mengikuti Tuhan dengan setia, hatinya berpaut kepada Tuhan, dan dia giat mengasihi Tuhan. Pada saat usia suntuk pun dia masih berkata seperti ini. Dia tetap berkomitmen, dia tetap konsisten kepada Tuhan, dia tetap setia. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dia kasih pilihan kepada bangsa Israel. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Dia kasih pilihan, dan dia kasih tahu bahwa dia punya pilihan ini adalah beribadah kepada Tuhan. Dan bangsa Israel juga melakukan pilihan yang smart, yang wise, the best choice, yaitu mereka beribadah kepada Tuhan. Dan akhirnya saudara, di dalam Yosua 24 ayat 31, Yosua 24 ayat 31, firman Tuhan katakan di sana bahwa orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Luar biasa. Dia merupakan seorang pemimpin yang legendaris. Dia merupakan seorang pemimpin yang meninggalkan suatu legasi yang sangat baik bagi keturunannya. Mereka terus beribadah kepada Tuhan sepanjang umurnya, bahkan sampai orang-orang yang berikutnya yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Luar biasa. Yosua ini, saudara. Karena apa sekali lagi, saudara? Karena Tuhan yang luar biasa ada di dalam Yosua. Yosua ini juga dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Tuhan. Oleh sebab itu dia luar biasa. Nah, saudara-saudara, pemuda-pemudi FYF khususnya, atau bahkan semua yang sempat menonton acara ibadah FYF kali ini, marilah kita sekarang menjadi generasi seperti Yosua. Dia adalah servant, dia adalah hamba, dan dia juga adalah pemimpin yang luar biasa, saudara. Kita lihat di mana pilkada, pemimpin adalah untuk melayani. Bahkan ada yang bilang pemimpin adalah budak. Nah, itu saudara. Tapi itu terlalu ini ya. Tapi ya, memimpin adalah melayani. Kita melayani, kita melakukan pekerjaan yang baik yang memuliakan nama Tuhan. 6 poin yang kita belajar, 6B tadi. Bagaimana Yosua bisa menjadi pemimpin yang luar biasa. Dia berhati hamba. Yang kedua, dia belajar banyak dari mentornya. Jadi bukan cuma berhati hamba, saudara, tetapi hamba yang betul ya. Jangan sampai seperti Gehazi, saudara. Dia seorang hamba tetapi hatinya tidak betul. Dan yang kedua, dia belajar banyak dari Musa. Bagaimana Musa memimpin, bagaimana Musa mengadili, bagaimana Musa deal with God, bagaimana Musa berhadapan dengan Tuhan, berhadapan dengan bangsa Israel, dan mengambil keputusan-keputusan. Dan yang ketiga, dia baca dan dia beritakan firman Tuhan kepada bangsa Israel, bahkan juga bangsa-bangsa yang datang bergabung. Dan yang keempat, dia beriman sungguh-sungguh pada Tuhan. Tidak goyah imannya, dia percaya Tuhan itu sanggup melakukan dan menepati janji-janjinya. Dan yang poin yang kelima, dia berdoa. Kita lihat bagaimana pada saat dia berdoa, Tuhan nyatakan apa yang tidak dia ketahui.
pada saat Tuhan nyatakan tentang Akad, dan juga Tuhan nyatakan pembelaan Tuhan pada saat dia berperang. Tuhan menghentikan matahari dan bulan untuk memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Dan yang keenam, berkomitmen, saudara. Konsisten sekali lagi dalam hidupmu. Ini adalah ke-6 poin yang kita bisa pelajari sebagai umat percaya. Dan marilah di saat-saat seperti ini, FVM Ministry, pada saat pemberitaan firman Tuhan, kita bisa perhatikan, kita bisa fokus untuk kita bisa stronger. Kemarin di kita punya podcast, saya ingatkan apa yang kita mau viralkan. Mari kita viralkan bahwa kita harus menjadi lebih stronger dalam Tuhan. Kita harus menjadi lebih deeper, kita punya hubungan dengan Tuhan. Harus menjadi lebih dalam lagi, lebih erat lagi dengan Tuhan. Dan lebih higher lagi, saudara. Karena janji Tuhan, Tuhan mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor. Kita itu naik dan bukan turun. Dimanapun, saudara. Dalam pelayanan, di dalam kehidupan pribadimu, di dalam karirmu, di dalam sekolahmu, dimanapun. Karena ini adalah janji Tuhan. Karena berkat Tuhan itu adalah progresif. Ayat firman Tuhan yang saya bagikan pada saat itu adalah di dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, tidak menjadi lesu, dan berjalan, tidak menjadi lelah. Saudara-saudara, terbang, lari, dan berjalan. Ada saatnya kita akan terbang, ada saatnya kita berlari, ada saatnya kita berjalan. Tetapi satu hal yang pasti, we are making progress. We are moving forward. Kita tidak jalan di tempat, kita tidak diam di tempat. Tetapi dengan Tuhan yang menanti-nantikan Tuhan, kita selalu membuat progres, saudara. Kita selalu menjadi orang yang kreatif, kita tidak kalah dengan situasi. Kita maju terus, berlari, tidak lesu, kita berjalan tidak lelah, dan kita seperti Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Itulah janji Tuhan bagi kita semua. Puji nama Tuhan, saudara. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Kita belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Setidaknya menjadi anak Tuhan yang luar biasa, dengan karakter, dengan perilaku, dengan tabiat seperti yang dimiliki Yosua. Berhati hamba, dia belajar banyak dari mentornya, dari pengalaman-pengalamannya. Dia juga membaca firman Tuhan, dan dia juga tidak membaca untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga beritakan itu kepada orang lain. Dan keempat, dia beriman sungguh-sungguh akan janji-janji Tuhan, akan perkataan Tuhan. Kelima, dia adalah man of prayer, berdoa. B yang keenam, dia berkomitmen, konsisten. Dia berkomitmen untuk setia kepada Tuhannya, untuk selalu menyembah Tuhan, untuk selalu berpaut kepada Tuhan, untuk selalu giat mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Demikianlah penyampaian kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga ini boleh menjadi berkat bagi kita, untuk Tuhan bisa mengangkat kita lebih lagi, stronger, bagaimana ya? Stronger, deeper, and higher. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, malam yang indah Engkau berikan bagi kami. Kesempatan yang indah untuk kami boleh datang Tuhan di tempat kami berada dimanapun Tuhan, baik di rumah ini maupun di rumah-rumah jemaat-Mu, rumah pemuda-pemudi yang ada. Tetapi kami datang ke dalam hadirat Tuhan dan kami boleh temui Tuhan, kami boleh mendengar suara Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga buat kebenaran firman Tuhan yang kami boleh pelajari pada malam hari ini ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau pakai kami sebagaimana Engkau memakai Joshua, sebagaimana Engkau memakai seorang pribadi yang berhati hamba ya Tuhan. Bagaimana seorang yang rindu untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa membuat progres, untuk senantiasa belajar dari mentor dalam kehidupannya ya Tuhan. Dan juga bagaimana Joshua, dia selalu belajar akan firman Tuhan, dia membaca firman Tuhan, dia juga beritakan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada ya Tuhan.
Dan juga ya Tuhan, bagaimana Joshua ini beriman teguh kepadamu, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi dia juga selalu bertindak hati-hati agar tidak salah melangkah ya Tuhan. Dan juga bagaimana Joshua ini adalah orang yang berdoa, a man of prayer. Dan bagaimana Tuhan tunjukkan Tuhan adalah Tuhan yang setia. Engkau nyatakan Tuhan apa yang salah, apa yang menjadi penghalang, dan bahkan juga Engkau menyatakan ya Tuhan pembelaanmu ya Tuhan kepada Joshua dan bangsa Israel ya Tuhan. Bagaimana Tuhan matahari dan bulan tidak bergerak ya Tuhan. Engkau menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan kami juga anak-anak-Mu rindu melihat kuasa Tuhan berlaku dalam kehidupan kami. Dan poin yang keenam yaitu Tuhan, bagaimana Joshua seorang pemimpin yang luar biasa karena dia berkomitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Mari ya Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan, mampukan kami untuk bisa konsisten di dalam kehidupan kami, di mana kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, bagaimana Engkau sudah memakai kami menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Mari ya Tuhan, bahkan sebagai anak-anak Tuhan, mari Tuhan agar kami tidak pernah meninggalkan Engkau. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam kehidupan kami. Dan biar kiranya Tuhan kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami pergi dan berada ya Tuhan. Kau pakai kami dengan luar biasa ya Tuhan, seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan Engkau berkati anak-anak muda, bahkan siapapun yang sudah mendengarkan penyampaian kebenaran firman Tuhan ini. Biarkan kami mengalami pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Engkau. Dan kami bisa Tuhan menerima janji-janji Tuhan. Kami adalah generasi yang masuk tanah perjanjian. Kami adalah generasi yang menerima Tuhan setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sungguh baik. Dan pada malam hari ini Tuhan kami rindu untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan terus Tuhan memberkati Tuhan bangsa dan negara kami tercinta ini, negara Indonesia ini ya Bapa di surga. Dengan Tuhan krisis yang ada, dengan pandemi yang ada, kami Tuhan rindu melihat kuasa Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan senantiasa dinyatakan ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melihat dengan kacamata dari Tuhan, melihat cara pandang dari Tuhan. Bagaimana Tuhan pandemi ini Tuhan bisa membuat Tuhan sesuatu yang luar biasa terjadi, yaitu pertobatan. Banyak jiwa-jiwa Tuhan dituai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin negara kami ya Bapa di surga. Mari ya Tuhan, biar kiranya hikmat berasal daripada Tuhan Engkau berikan, agar pemimpin bangsa negara kami mulai dari presiden, wakil presiden, sampai tingkat yang paling rendah ya Bapa, agar Tuhan, roh Tuhan ada dalam kehidupan mereka, hikmat Tuhan ada dalam kehidupan mereka bisa mengambil kebijakan-kebijakan, mengambil keputusan-keputusan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu semuanya bagi kebaikan kita semua ya Tuhan, sebagai penduduk negara ini ya Bapa di surga. Dan kami berdoa ya Tuhan buat gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, biar Tuhan senantiasa memakai umat-umat yang ada, memakai pemimpin-pemimpin gereja yang ada untuk lebih bersatu hati lagi, untuk memiliki ya Tuhan kepekaan akan kehendak dan rencana Tuhan, bahkan menjadi Tuhan Kau pakai masing-masing yang ada pengikut-pengikut Tuhan untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini ya Bapa. Terima kasih, kami berdoa juga secara khusus buat Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Ivon Ayulantu ya Tuhan. Mari ya Tuhan Engkau senantiasa memberikan Ibu Gembala kami kekuatan yang baru, hikmat yang berasal daripada Tuhan. Roh Kudus-Mu senantiasa memberkati Tuhan dalam setiap pelayanan, dalam setiap penyampaian kebenaran firman Tuhan. Tuhan bekerja ya Tuhan, dan karena kami percaya setiap perkataan firman Tuhan yang sudah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan senantiasa, perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit buat Ibu Gembala kami, agar dia Tuhan bisa melayani Tuhan lebih luar biasa lagi. Semuanya tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan setiap pemimpin-pemimpin gereja yang ada, mari Engkau pakai ya Tuhan, sebagaimana Joshua, pemimpin Tuhan yang luar biasa Engkau pakai Tuhan. Masing-masing tua-tua sidang, pemimpin-pemimpin rayon, bahkan wadah-wadah yang ada, semuanya Engkau pakai seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Berikan roh yang luar biasa sebagaimana Joshua ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat FYM Ministry juga Tuhan.
Mari senantiasa tangan Tuhan yang kuat itu menuntun, membimbing, melindungi kami semua, pengurus yang ada, bahkan anggota-anggota yang ada ya Tuhan. Kami adalah generasi penerus Tuhan di gereja. Mari Tuhan, sebagaimana Joshua Engkau pakai sejak masa mudanya, Kau pakai setiap pemuda-pemudi yang ada, biar kiranya Tuhan karakter Kristus ada, kiranya Tuhan hati hamba ada ya Tuhan, kiranya kerinduan untuk belajar ada ya Tuhan, membaca firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, beriman sungguh ya Tuhan, berdoa ya Tuhan, bahkan juga untuk berkomitmen konsisten dalam mengikuti Tuhan. Itu ada dalam kehidupan pemuda-pemudi yang ada ya Bapa di surga. Jadikan kami juga penuai jiwa di akhir zaman ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang indah yang kami boleh dapati pada malam hari ini. Bahkan seluruh keluarga kami Tuhan, kami juga berdoa, orang tua kami, kakak adik kami, om tante, sepupu, oma opa, semua Tuhan, keluarga besar yang ada, semuanya dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Setiap permasalahan, sakit, penyakit ya Tuhan, pergumulan apapun yang ada, kami percaya Tuhan akan menolong, Tuhan pasti menolong, dan Tuhan yang senantiasa menjadi jawaban ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan saudara, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dan kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, sukacita yang dikerjakan oleh Allah Kudus menjadi bagian kita dan menyertai kita mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Rahmat heran kaya bagiku. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua yang sudah mengikuti ibadah pada malam hari ini. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita terus membuat progres. Continue making progress di dalam kehidupan kita. Stronger, deeper, and higher in Christ. Puji nama Tuhan. Sampai ketemu di ibadah kita selanjutnya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.